Baik, terima kasih. Selamat datang teman-teman, selamat siang, selamat, bergabung pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan membuat konfres terkait dengan catatan kritis tahun 2020 reformasi habis di korupsi oligarki. Mengapa kita mengadakan, konferensi pers pada siang hari ini? Tentunya kita tahu bahwa pada hari ini kita sedang merayakan, sedang ada perhelatan, bukan merayakan, sedang ada perhelatan besar, yang tengah terjadi yaitu, pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah dan sekaligus di mana, hari ini bertepatan dengan, Hari Anti Korupsi. Serta, besok juga kita akan memperingati, Hari HAM. Dan sekaligus, kita mengingat lagi bahwa ini adalah bulan Desember, kita menutup tahun dan saatnya kita melakukan, refleksi dan melihat kembali seperti apa yang terjadi selama tahun 2020 ini. Jika kita melihat ke belakang selama tahun 2020 ini, banyak sekali, momen-momen atau kejadian-kejadian yang, itu sangat meresahkan ya. Kita melihat sendiri bagaimana ada 2 undang-undang yang, disahkan begitu saja meskipun mendapat penolakan yang sangat besar dari masyarakat. Selain itu juga, kita melihat sendiri bagaimana brutalitas dan represivitas aparat yang makin menjadi juga di tahun ini, sehingga dalam, press conference kali ini kita akan melihat kembali atau kilas balik apa saja yang terjadi, di tahun 2020 ini. Untuk itu, di sini bersama saya sudah ada, beberapa narasumber yang akan memberikan atau mereview juga terkait dengan apa sih, momen-momen atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan patut menjadi sorotan, di tahun 2020 ini. Untuk itu yang pertama saya langsung saja berikan ke, Bang Asep dari Greenpeace. Silakan Bang Asep. Ya, terima kasih Mutia. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat siang buat teman-teman jurnalis juga yang sudah bersedia hadir di webinar atau di konferensi hari ini. Mohon maaf saya tidak dapat menyalakan kamera karena gangguan koneksi kalau kameranya dinyalakan. Ya, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Mutia terkait dengan apa yang akan kami lakukan saat ini, memang lebih kemudian memberikan sedikit refleksi terkait dengan apa yang telah terjadi di tahun 2020 ini. Namun begitu juga agak sedikit, kalau tadi sebelum konferensi kita berbicara ada Bung Isnur tadi nyampe, ini sepertinya dejavu. Ya, dejavu karena tahun lalu itu kita membuat sebuah acara juga di akhir tahun yang namanya Outlook ataupun proyeksi ke depan, dan dari berbagai sektor hak asasi manusia, korupsi, lingkungan hidup dan sebagainya. Dan kemudian apa yang kita tuliskan di Outlook proyeksi ke depan itu ternyata memang ya sangat disayangkan, itu menjadi sebagian proyeksi tersebut menjadi kenyataan, dan ini sebenarnya satu catatan penting untuk kita perhatikan. Nah, saya juga akan menyoroti beberapa hal terkait dengan apa yang ada di tahun 2020 ini, khususnya memang yang pertama terkait dengan disahkannya Omnibus Law. Nah, kita lihat perjalanan Omnibus Law ini di tahun 2020 ini sangat singkat prosesnya, dan bahkan dengan begitu banyaknya tekanan publik, ternyata tidak memberikan tidak mampu menekan ataupun memberikan tekanan kepada baik itu eksekutif ataupun legislatif untuk yang dulu sebenarnya kita tuntut untuk kita minta untuk menunda, dan kemudian malah dipercepat dan disahkan. Nah,
banyak catatan-catatan terkait dengan dari proses pengesahan Omnibus Law ini. Kalau kita runut sebenarnya dari proses penyusunannya, dari mulai pembentukan 172 orang satgas yang didominasi oleh kemudian para konglomerat ataupun bisnismen, para pelaku bisnis yang memiliki konflik kepentingan sebenarnya terkait dengan undang-undang cipta kerja ini, dengan mengabaikannya misalnya kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian akan menjadi dampak akibat diimplementasikannya Omnibus Law ini di dalam tim tersebut. Nah, ini merupakan suatu bagi kita merupakan sebuah kecacatan sejak awal. Dilanjutkan juga dengan proses penyusunan yang sangat tertutup sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk memperoleh draft-draftnya pada awal-awalnya, karena draft Omnibus Law itu kemudian baru muncul dan baru bisa diakses oleh publik ketika sudah diserahkan ke DPR. Dan tidak cukup sampai di situ, drama terkait dengan Omnibus Law ini muncul juga hingga saat setelah disahkan dengan berubah-ubahnya, bahkan kemudian ada beberapa pasal yang teridentifikasi dihapuskan pasca disahkan pada tanggal 5 Oktober yang lalu. Nah, catatan-catatan kritis terkait dengan materi terhadap Omnibus Law itu sudah cukup sangat banyak, karena memang juga sangat sangat secara serampangan ini diambil di prosesnya. Tapi yang menjadi poin patut juga menjadi poin yang harus diperhatikan adalah bahwa saja dengan Omnibus Law ini kita tahu posisi pemerintah saat ini terhadap rakyatnya. Pemerintah yang sudah tidak lagi mau melayani rakyatnya, justru malah lebih melayani para kita menyebutnya para oligark yang kemudian berada di belakangnya, serta menganggap partisipasi publik ini sebagai gangguan dari investasi. Nah, ini merupakan sebuah ancaman besar buat ke depan, dari mulai demokrasi, terus juga terkait juga dengan transparansi dan proses tata kelola good governance, karena yang namanya partisipasi publik itu merupakan salah satu syarat mutlak dalam sebuah sistem demokrasi. Tetapi ketika partisipasi publik itu dianggap sebagai hambatan dalam proses investasi, dan kemudian itu tertuliskan dengan jelas di dalam naskah akademis Omnibus Law, dan kemudian terjewantahkan di dalam pasal-pasalnya yang meminimalisir partisipasi publik, dapat terlihat dengan jelas di sana dalam proses partisipasi publik di dalam penyusunan AMDAL itu yang sama sekali didegradasi sehingga tidak memiliki porsi yang sangat layak di dalam penyusunan AMDAL bagi publik. Dan ini mencontohkan bahwasanya partisipasi publik betul-betul dianggap sebagai hambatan oleh negara. Dan bukan tidak mungkin kemudian ke depan kita akan melihat semakin banyaknya lagi kasus-kasus konflik-konflik terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya yang kemudian masuk atas nama investasi. Nah, dari Omnibus Law ini juga kita lihat bahwasanya tergambar wajah pemerintah sesungguhnya, bahwasanya pemerintah lebih mementingkan pemulihan ekonomi dibandingkan kesehatan publik pada saat pandemi. Terbukti dengan kemudian menjadikan pandemi COVID ini sebagai alasan untuk untuk mempercepat proses pembahasan Omnibus Law di DPR. Menurut mereka Omnibus Law ini merupakan adalah obat dari krisis ekonomi yang diakibatkan oleh COVID. Tetapi sebenarnya itu hanyalah kamuflase belaka, karena kalau kita lihat ya Omnibus Law itu di draft dan direncanakan sudah jauh-jauh hari sebelum terjadi COVID-19. Nah, itu sebenarnya beberapa poin penting terkait dengan Omnibus Law, terkait di samping materi yang terkandung di dalamnya. Dari mulai sektor ketenagakerjaan, sektor pendidikan, juga sektor yang lain yang kemudian
memang betul-betul dilemahkan sehingga kemudian menjadi lebih mudah itu investasi itu masuk dan kemudian merampas ruang hidup rakyat atas nama investasi melalui omnibus itu. Baik, terima kasih, Bang Asep tadi udah menjelaskan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa, penerbitan atau disahkannya Omnibus Law ini, sangat terkesan terburu-buru sekali dan penuh dengan kepentingan gitu. Dan, partisipasi rakyat atau pelibatan suara-suara rakyat itu sama sekali tidak didengarkan gitu. Mmm Belum lagi masalah-masalah yang ditimbulkan akibat, setelah mungkin nanti disahkannya, Omnibus Law ini yang akan baru kerasa di tahun depan, seperti itu. Terima kasih, Bang Asep atas, gambarannya terkait dengan permasalahan Omnibus Law. Yang kedua, saya akan beralih ke, Kabiko. Kabiko, setahu saya di tahun 2020 ini, ICW juga mengeluarkan laporan terkait dengan, korupsi di selama tahun 2020 dan apalagi di beberapa waktu yang lalu kita juga didengarkan soal 2 menteri Jokowi yang akhirnya, tertangkap KPK terkait dengan, korupsi. Nah, ini gimana Bang Biko, bisa dikasih gambaran kita bagaimana sih situasi sebenarnya, korupsi, saat ini di tahun 2020? Oke, baik. Terima kasih Mutia. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Terima kasih telah hadir teman-teman media dan teman-teman koalisi masyarakat sipil. Ya, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Kang Asep ya. Momentum hari ini memang biasa diperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. 9 Desember sebenarnya ini bertepatan dengan pengesahan UNCIC gitu ya, sehingga momentum 9 Desember itu biasa diperingati begitu sebagai Hari Anti Korupsi. Tapi yang tidak kalah penting adalah kalau dalam konteks pemberantasan korupsi sebenarnya ini adalah bagian dari refleksi sejauh mana gerakan anti korupsi efektivitasnya seperti itu. Nah, kalau kita boleh bicara tahun 2020 ini terus terang gitu, sejak awal kami menyampaikan ini adalah tahun terberat bagi pemberantasan korupsi, terutama pasca KPK undang-undangnya direvisi seperti itu ya. Sehingga sejak awal ICW juga dan bareng teman-teman koalisi FRI dan juga Bersihkan Indonesia sama teman-teman yang lain, kami melihat upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi hingga saat ini hanya sebatas jargon-jargon saja gitu kan. Ya, terakhir yang masyarakat semua masih hangat gitu ketahui dua menteri kabinet Jokowi Jilid 2 ini tertangkap gitu, yang bisa dibilang usianya baru mau setahun, jadi setahun ini sudah ada dua. Kemudian kan kalau kita lihat dari peristiwa itu ada dua pandangan gitu. Yang pertama, oh mana nih katanya KPK dilemahkan segala. Terus kemudian yang kedua, oh ini KPK tetap buktinya masih kuat itu. Nah, masyarakat harus mencatat bahwa di KPK itu masih ada sosok-sosok figur-figur yang mempunyai integritas, masih ada pasukan-pasukan anti korupsi dalam sana. Nah, kita tidak bisa menjamin ketika nanti pegawai KPK ini sudah masuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya yang perlu jadi catatan adalah dengan tertangkapnya dua menteri kabinet Jokowi ini, ada sinyalemen kuat yang mungkin publik perlu ketahui. Bisa jadi ketika kita melihat peristiwa korupsi yang dilakukan oleh dua menteri, ini seolah-olah seperti keberadaan KPK itu sudah tidak dianggap gitu. Coba teman-teman bisa banding kenapa ini saya bisa katakan demikian. Pertama, dari dua kasus korupsi yang terjadi gitu, atau kasus korupsi yang terakhir lah yang soal bansos, ini bisa dikatakan merupakan modus yang sangat umum dan dimensinya itu bisa dibilang
di praktek-praktek kecil di hilir gitu di publik itu kan banyak terjadi soal pemotongan, bahkan masyarakat sendiri mengalami hal itu gitu. Yang kedua dari kualitas segala macam itu juga terjadi. Nah, sejak kita menduga sejak revisi undang-undang KPK ini ya akhirnya pejabat publik gitu ya, termasuk menteri itu tidak mempertimbangkan lagi keberadaan KPK gitu kan. Mereka tidak takut lagi gitu dengan adanya KPK, dan arti ketakutan itu atau pertimbangan itu semakin rendah gitu. Buktinya pola korupsi yang dilakukan dua menteri di kabinet Jokowi kan sebenarnya cara-cara lama kalau kita mau lihat dari dua kasus tersebut seperti itu. Nah, memang kalau ditarik ke hulunya, kasus tersebut tidak lepas dari peran Presiden Jokowi yang selama ini punya tanggung jawab penuh ya, punya kewajiban besar yang awal-awal kita tahu dia mengatakan punya komitmen dalam pemberantasan korupsi seperti itu. Tapi memang di periode kedua ini kalau kita boleh lihat banyak sekali kontroversi yang dilahirkan, yang timbul seperti itu ya. Mulai dari sejumlah RUU bermasalah gitu kan, sejak akhir 2019 kita dipertontonkan dengan regulasi-regulasi yang itu kemudian melanggengkan oligarki seperti itu. Kebijakan legislasi dan konsolidasi elit ini sebenarnya tergambar dari, kalau kita lihat 2019, saya jadi keingetan gara-gara Kang Asep juga ngomong sama Bang Isnur gitu kan. Ini kita kayak dejavu gitu ya, refleksi di persis kurang lebih ya di tahun lalu lah ya, itu kita buat proyeksi seperti itu soal gerakan pemberantasan korupsi, HAM, lingkungan dan lain-lain seperti itu kan. Dan tahun ini ternyata beberapa kejadian seperti itu. Kalau kita lihat kan dari akhir 2019 gitu kan, 17 September 2019 Undang-Undang KPK kemudian berhasil direvisi, terus kemudian lanjut ke produk-produk hukum lainnya seperti itu gitu kan. Ada Perpu 1 2020 ketika pandemi COVID seperti itu yang kemudian berubah jadi Undang-Undang 2 2020, terus kemudian Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan terakhir Undang-Undang Cipta Kerja, yang sebenarnya 5 produk hukum ini kalau kita lihat syarat dengan kepentingan elit politik dan kepentingan elit bisnis gitu kan. Praktis pembahasannya dari seluruh produk hukum tersebut kayak berjalan sangat sangat kontroversial gitu, tertutup, terburu-buru, dan nyaris tidak ada ruang partisipasi warga gitu ya. Kita beberapa teman-teman masukannya diterima tapi nggak dipertimbangkan seperti itu, kalau misalkan boleh mengatakannya demikian seperti itu. Kemudian kalau kita bicara setahun ini, kalau dilihat revisi Undang-Undang KPK memang perlahan sebenarnya mulai kelihatan beberapa dampaknya. Jadi kan sebenarnya yang kita lihat salah satu keberhasilan kemarin adalah penangkapan terhadap menteri dan beberapa kepala daerah, itu calon kepala daerah. Tapi teman-teman harus lihat juga di waktu yang sama, di beberapa waktu lalu gitu kan, ada persoalan dugaan pelanggaran etik yang itu menjerat pimpinan KPK, dan sangat disayangkan waktu itu ICW juga melaporkan gitu, dan dinyatakan tidak terbukti melanggar etik. Nah, ini sebenarnya persoalan sampai saat ini mungkin baru yang kelihatan gitu ya, persoalan pasca revisi undang KPK. Dan kalau kita lihat dengan undang-undang KPK dengan KPK yang melemah gitu di kewenangannya, ini berdampak pada sektor-sektor lain, sektor bisnis, pertambangan, yang kemudian ditambah lagi dengan adanya UU Cipta Kerja seperti itu, yang itu semakin melanggengkan dan memberikan dalam tanda kutip kekebalan gitu kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan politik bisnis seperti itu. Nah, kalau ICW tahun ini sebenarnya juga merilis laporan pemantauan kami terkait dengan tren vonis gitu. Tren vonis itu tren hukuman bagi pelaku korupsi gitu. Kami melihat memang dari rata-rata dari semester 1 Januari sampai dengan Juli ini angkanya masih di 3 tahun, rata-rata 3 tahun, dan itu sebenarnya kalau kita bisa lihat jauh dari jauh dari kata penjaraan seperti itu. Meskipun kalau sekarang banyak teman-teman media yang mengarahkan isu soal
isu populis gitu ya, hukuman mati, yang sementara itu sebenarnya bukan solusi dan kami tegas menolak hukuman mati tersebut gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita melihat dari periode 1 tahun pemberantasan korupsi di era Jokowi Ma'ruf Amin ini sebenarnya menyimpan banyak masalah dari sisi penegak hukum gitu. Dari sisi penegakan hukumnya seperti tadi, vonis itu sebenarnya hanya salah satu, tapi produk-produk produk-produk hukum lain, kontroversi kebijakan lain itu kemudian berseliweran di 1 tahun ini. Sehingga kalau kita boleh lihat gitu kan, kita tahun ini dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19, tapi yang terjadi adalah keseriusan pemerintah dari awal menangani pandemi ini itu jauh banget gitu ya, jauh dari kata serius gitu. Kenapa? Karena banyak masalah yang muncul gitu kan, kalau kita bisa simpulkan gitu. Sehingga termasuk yang kita sampai saat ini juga tolak gitu kan, pilkada di tengah pandemi yang hari ini tengah berlangsung gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu dari kebijakan kontroversial pemerintah yang kayak hilang spirit anti korupsinya seperti itu. Nah, oleh karena itu yang penting dari momentum hari anti korupsi, hari HAM ini juga adalah bagaimana masyarakat sipil dan kita publik juga saling berkonsolidasi bersama untuk yuk sama-sama kita awasi, kita kawal, dan kita mendorong adanya perbaikan gitu kan, sehingga jangan sampai negara kita dikuasai oleh oligarki, kemudian rakyat yang sengsara seperti itu. Mungkin agak lama. Itu Mutia. Oke, baik, Kak Biko, terima kasih tadi. Tadi ada beberapa catatan-catatan terkait dengan yang dilakukan oleh IPB. Halo? Muti, suaranya hilang, Mut. Kerusak. Iya benar. Suaranya udah. Halo? Ya, kedengaran, Mut. Itu dulu, Mut, untuk yang pertama. Oke. Oke, terima kasih Bang Biko atas tadi gambarannya terkait dengan refleksi 1 tahun dan korupsi. Nah, tadi juga Bang Biko udah sempat memberikan gambaran ya, dan lagi-lagi ditegaskan ini kayak dejavu sama yang kayak Bang Asep tadi sampaikan gitu, bahwa proyeksi-proyeksi terkait apa yang terjadi setelah pelemahan KPK, baik apa yang terjadi tahun ini termasuk setelah pelemahan KPK itu terjadi. Terima kasih Bang Biko atas statementnya dan gambarannya dan serta refleksi terkait dengan korupsi 1 tahun belakang ini. Baik, terkait dengan korupsi masih saya ingin mendengarkan statement dari Bang Jamil. Bang Jamil, halo? Apakah ya, sudah halo, bersama? Halo. Baik, Bang Jamil mungkin bisa menambahkan terkait dengan bagaimana situasi korupsi kaitannya dengan oligarki di bidang sumber daya alam, dan mungkin bisa sedikit membahas terkait dengan pilkada kali ini. Silakan Bang Jamil. Oke, baik, makasih Mutia. Ya, saya Jamil dari Jatam. Kalau kita melihat sebetulnya Jatam sejak Pilpres 2019 sudah melihat ada potensi kita akan sampai kepada titik ini, di mana tim kampanye pasangan kubu 01 dan 02 ya, kedua-duanya disponsori oleh pengusaha dari bisnis yang sama, atau bisnis ekstraktif, kebanyakan pertambangan. Lalu apa yang dilakukan mereka di saat pertama kali menjabat setelah dilantik pasca Pilpres 2019 adalah mereka melakukan suatu perubahan yang sangat radikal ya menurut saya di beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang lewat metode Omnibus Law. Jadi
kalau kemudian dibilang kelompok pemerintah hari ini bilang kelompok A, kelompok B atau kelompok tertentu adalah kelompok radikal, saya kira tidak, justru negara sendiri yang paling radikal. Kita bisa lihat dalam komitmennya untuk pemberantasan korupsi misalnya. Di Undang-Undang Minerba itu perubahannya Undang-Undang 3 2020 pasal 165 itu dihapus. Padahal pasal 165 ini adalah pasal yang fungsinya untuk menjerat korupsi pejabat negara. Nah, itu artinya apa? Ada semacam upaya perlindungan resmi yang dilakukan oleh pemerintah dan legislatif tentu saja setelah terpilih di 2019 untuk para pebisnis industri tambang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pasal pidana yang untuk menjerat warga yang mempertahankan hak atas tanahnya dari kejahatan, dari daya rusak bisnis pertambangan justru dipertahankan, dirubah dan ditambah, dikaitkan secara langsung pidana tambahan. Nah, ini sangat sangat mengerikan, sedikit lucu juga kalau kita hari ini sudah masih bicara soal itu legal ilegal. Sejatinya yang dulu perbuatan yang ilegal di undang-undang atau regulasi sebelumnya sekarang tidak dikenal lagi, sekarang telah menjadi legal lewat Omnibus Law dan revisi Undang-Undang Minerba. Jadi Omnibus Law dan revisi Undang-Undang Minerba sejatinya membypass, menembus batas-batas legal tadi, khususnya di penanganan korupsi. Itu yang kami lihat. Sementara dalam pengalaman Jatam selama puluhan tahun bersama warga lingkar tambang, pintu masuk pertambangan di kampung-kampung itu yang pertama korupsi perizinan. Kita bisa lihat dalam jumlah peningkatan izin di Indonesia itu dari berapa ribu naik puluhan ribu lebih itu di saat awal-awal kepala daerah diberikan mandat untuk menerbitkan izin. Dan ini sangat nyambung dengan riset dan temuannya KPK bahwa setiap kandidat atau pasangan calon untuk menjabat sebagai kepala daerah, laporan harta kekayaan yang mereka miliki jauh di bawah ongkos yang dibutuhkan untuk pemilu. Itu artinya ada gap sekitar 15 bahkan puluhan miliar tuh gapnya. Kalau untuk jadi gubernur tentu saja butuh ratusan miliar, sementara LHKPN-nya hanya 15 miliar. Itu gapnya besar sekali. Disitulah para pebisnis, para penghijauan politik masuk mendanai kampanye lalu melakukan praktek jual beli perizinan. Kami lebih senang menyebutnya begitu. Nah, dan di sektor pertambangan itu kalau kita lihat ada banyak sekali titik korupsi di dalamnya untuk korupsi perizinan. Pertama tentu saja pada saat pengurusan dokumen AMDAL, di situ manipulasi besar-besaran, ya AMDAL copy paste dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang, begitu kacau sekali. Baru setelah bisa terbit izin lingkungan, lalu izin usaha juga ada titik korupsinya, dan bahkan korupsi pertambangan itu sampai pada bagian akhirnya juga korupsi itu terkait dengan setoran dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Jadi memang sementara tambang ini sebuah usaha atau industri untuk yang sangat mudah dan sangat cepat untuk mendapatkan duit, ya. Dia tidak perlu menanam begitu. Kalau sawit butuh 4 sampai 5 tahun mungkin, atau usaha kayu gitu puluhan tahun. Tapi kalau tambang mereka dapat izin hari ini, masukkan alat berat, mereka udah dapat hasilnya itu dengan cepat. Apalagi di kawasan hutan. Jadi tambang hasil mineral atau galian pertamanya bukan mineral di bawah tanah tuh, tapi kayu yang mereka jual, itu batu bara pertamanya. Dan kita juga melihat bahwa korupsi di sektor sumber daya alam ini merupakan korupsi yang salah satu korupsi terbesar di Indonesia, ya. Dalam catatan Jatam saja di tahun kemarin kita mencatat bahwa ada sekitar 23 kasus yang total korupsinya kalau dijumlahkan itu 210 triliun. Dan ini ketika dibandingkan dengan dana pemilu di 2019 bisa mencapai 8 kali lipat. Nah, korupsi-korupsi apa saja yang ada di situ? Salah satunya korupsi pejabat negara dalam memberikan izin. Misalnya di Tawidesari di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara atau sebuah kabupaten dengan izin tambang terbanyak. Lalu Nur Alam di Sulawesi Tenggara sekarang menjadi pusat nikel, korupsinya itu 4,3 triliun, bisa dibaca di putusan. Lalu juga ada korupsi di Bukit Suharto juga di Kalimantan Timur nih. Taman hutan konservasi dikorupsi. Lalu juga di Sulawesi Tengah, Poboya, dan tentu saja yang terbesar di Papua, Freeport. Catatannya sekitar 185 triliun untuk penggunaan kawasan hutan tanpa dokumen atau legalitas yang jelas. Dan memang Freeport beroperasi selama ini tanpa AMDAL. Mereka hanya punya dokumen evaluasi lingkungan namanya, bukan AMDAL. Itu
Itu KLHK yang bilang. Lalu aktor-aktornya tentu saja kepala daerah dan juga calon kepala daerah. Ternyata tidak hanya kepala daerah yang telah terpilih, tapi calon kepala daerah juga bermain. Nah, kita Jatam sampai pada titik bilang bahwa pintu masuk pertambangan itu ada dua, ada korupsi dan kekerasan. Korupsi perizinan, kalau warga mempertahankan hak atas tanahnya tidak dirampas ya, karena warga tentu saja tidak tahu kalau izin lewat proses yang koruptif kan, tiba-tiba ada alat berat di situ, warga mempertahankan, disitulah kekerasan digunakan untuk merampas sumber-sumber penghidupan warga. Jadi yang merubah kampung-kampung, yang merubah hutan menjadi merubah gunung, sungai menjadi lembah situs krisis lubang tambang ya, korupsi. Nah, dalam catatan KPK juga sejak pemilu langsung digelar gitu sampai sekarang 2020 sudah tercatat sekitar 300-an lebih kepala daerah hasil pemilu langsung berstatus tersangka kasus korupsi. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita dengan sangat terang bahwa meskipun setiap pilkada ya kepala daerah berganti, kepala kantor pemerintah di daerah berganti baik level provinsi maupun kabupaten kota, itu sama sekali tidak banyak gunanya. Kenapa? Karena korupsinya tetap abadi. Ya, saya kira itu, Mutia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jamil, tadi udah komprehensif sekali ya sampai memberikan contoh terkait dengan korupsi, kaitannya korupsi dengan kerusakan lingkungan yang ada di daerah. Ditegaskan lagi ke Bang Jamil sebenarnya bahwa apa namanya pilkada ini atau pemilihan calon kepala daerah juga sebenarnya pintu masuk, karena tadi sempat disinggung dana yang dibutuhkan untuk kampanye, untuk baru kampanye belum jadi nih ya, baru kampanye untuk menjadi kepala daerah sekelas gubernur itu butuh ratusan miliar, untuk wali kota dan bupati itu juga butuh puluhan miliar, sedangkan harta kekayaannya yang tidak seimbang, biasanya hanya beberapa ratusan bahkan hanya puluhan miliar, jadi gapnya besar sekali, dan disitulah potensi kemudian ada sumbangan dari swasta, sumbangan dari orang-orang yang berkepentingan tersebut masuk untuk sebagai celah terjadinya korupsi sumber daya alam. Terima kasih Bang Jamil atas penjelasannya dan pemberian contoh refleksi di tahun 2020 ini. Baik, tadi Bang Jamil sudah menjelaskan sedikit soal terjadinya kekerasan, dan di tahun ini juga banyak sekali terjadi represivitas, brutalitas dan kekerasan yang terjadi di berbagai daerah. Untuk itu saya akan masuk ke sesi bagaimana penjaminan hak asasi manusia di tahun 2020 ini. Untuk itu Kakak Fathia dari Kontras mungkin bisa memberikan gambaran terkait refleksi di tahun 2020 ini. Silakan Kakak Fathia. Oke, terima kasih Mutia untuk waktu dan kesempatannya. Jadi mungkin saya akan memaparkan terkait gambaran umum sebenarnya terkait soal situasi HAM yang terjadi selama tahun 2020 begitu. Jadi Kontras sendiri juga sudah menyusun laporan akhir tahun ataupun catatan hari HAM sebenarnya yang akan diluncurkan besok, dan di situ juga memang kami melihat ada beberapa pola-pola khusus dan juga bagaimana sebenarnya tren yang dialami oleh masyarakat sipil terkait soal pelanggaran hak asasi manusia, yang dimana yang paling banyak terdampak adalah terkait soal kebebasan sipil yang mencakup diantaranya kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan juga kebebasan beragama. Nah, selain itu juga dengan adanya situasi pandemi ini ternyata memang dijadikan pemerintah sebagai dalih untuk berlindung dari adanya banyak kritik dari masyarakat gitu ya terkait soal pembentukan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, salah satunya yang terjadi pada Omnibus Law ini sendiri gitu. Nah, selain itu juga ada beberapa pembentukan kebijakan yang sebenarnya juga tidak memiliki dasar ataupun tidak menerapkan standar-standar hak asasi manusia yang sudah menjadi komitmen Indonesia di ranah internasional gitu. Seperti kita tahu, seharusnya dengan posisi yang sangat prominent Indonesia di Dewan HAM PBB,
Indonesia pun seharusnya dapat menerapkan terkait soal standar-standar hak asasi manusia yang memang sudah menjadi komitmen dari pemerintah Indonesia melalui ratifikasi dan juga adopsi terhadap undang-undang nasional. Tapi nyatanya dari praktiknya yang kita lihat hari ini masih banyak peraturan-peraturan, seperti salah satu contohnya adalah surat telegram Kapolri soal cyber patrol, lalu juga soal pelarangan terhadap pencemaran nama baik terhadap penguasa negara, lalu terkait soal penyebaran hoax dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari gambaran umum tersebut, sebenarnya kita melihat bahwa upaya perjuangan HAM ini selama 1 tahun terakhir dihadapkan dengan cara-cara yang mengkhianati semangat demokrasi, seperti salah satunya ialah untuk menjaga kebebasan fundamental itu sendiri. Padahal kebebasan fundamental menjadi sesuatu yang sangat esensial dari kehidupan berdemokrasi yang ini tidak diamalkan secara komprehensif oleh pemerintah. Namun sebaliknya malah hari ini pemerintah makin mewujudkan watak otoritarianismenya dengan berbagai upaya-upaya represivitas, brutalitas, dan juga bagaimana sebenarnya tidak adanya bentuk partisipatif dari pemerintah untuk pembentukan ataupun perancangan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, dari Desember 2019 sampai dengan November 2020 tercatat 300 peristiwa pelanggaran, pembatasan, ataupun serangan terhadap hak kebebasan berekspresi. Dan dari seluruh peristiwa tersebut, isu yang paling sensitif adalah muncul terkait soal protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan juga penanganan COVID-19. Nah, di dalam penanganan COVID-19 ini juga kami melihat bahwa terdapat banyak sekali pembatasan terhadap kebebasan sipil karena pemerintah Indonesia lebih mengedepankan atau lebih memprioritaskan pendekatan secara keamanan dibandingkan secara kesehatan. Di mana pemerintah lebih membesarkan ataupun memperluas ruang-ruang ataupun kewenangan dari para aparat keamanan seperti Badan Intelijen Nasional, ada juga polisi dan juga TNI di situ untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dibandingkan bekerjasama dengan tenaga-tenaga medis, lalu juga ahli kesehatan dan lain sebagainya. Namun dari cara-cara tersebut ternyata tidak terbukti bahwa angka COVID-19 di Indonesia ini dapat secara efektif turun begitu. Namun yang lebih parahnya lagi adalah kebebasan sipil itu sendiri yang sebenarnya menjadi korban dari terjadinya pendekatan secara keamanan itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Virus tidak hilang, tapi kebebasan sipil lah yang akhirnya hilang gitu dikarenakan adanya pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi ini. Selain itu juga kita melihat bahwa peretasan lalu fenomena serangan siber juga menjadi salah satu tren yang paling sering terjadi di tahun 2020. Mungkin karena satu kita tidak kemana-mana, kita tidak bisa mobilisasi seperti biasanya, dan pada akhirnya kegiatan-kegiatan dilakukan lewat ranah-ranah daring. Namun pada akhirnya ternyata memang kekerasan-kekerasan pola-pola tersebut yang dilakukan oleh pemerintah ini yang pada akhirnya sebenarnya cukup adaptif juga dalam mengeluarkan banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan ataupun pembatasan-pembatasan terhadap ruang kebebasan sipil itu sendiri dari media digital begitu. Kita lihat bahwa terjadi banyak kasus peretasan, intimidasi, doxing, sampai penyiksaan di dalam ruang siber yang terjadi terhadap individu ataupun kelompok yang menyampaikan kritik ataupun mengadakan diskusi publik lewat media daring. Nah, dari catatan Kontras terdapat 15 kasus pembungkaman, baik terhadap individu, lembaga, ataupun situs media seperti media berita gitu ya, dan juga forum-forum diskusi yang itu biasanya diadakan oleh kampus-kampus, dan setidaknya 3 dari 15 kasus tersebut dihadapkan dengan kasus doxing, dan pada akhirnya itu berdampak terhadap penyiksaan siber yang menimbulkan rasa trauma dan juga gangguan psikis dari korban itu sendiri. Jadi ini merupakan terminologi baru dan paling sering dilakukan oleh pemerintah di tahun 2019 ini.
Nah, selain itu juga situasi di Papua kita tidak bisa lupa bahwa masih banyak dan juga makin sering terjadi adanya pelanggaran hak asasi manusia, dikarenakan sebenarnya titik utamanya adalah pendekatan militerisme dan juga tidak adanya legalitas sebenarnya terkait soal peluncuran personel-personel aparat keamanan dan pertahanan ke tanah Papua begitu. Karena daerah operasi militer di Papua sebenarnya sudah undang-undangnya sudah dicabut di tahun 99, tetapi pendekatan-pendekatannya masih dilakukan hingga hari ini, dan bahkan banyak menimbulkan beberapa pola-pola pelanggaran hak asasi manusia di sana yang sebenarnya sudah sangat rumit, berlapis, dan juga akhirnya menimbulkan beberapa korban-korban dan juga kerugian secara struktural sebenarnya. Seperti kita tahu di Nduga sampai pada akhirnya terdapat orang-orang yang menjadi internal displaced person atau pengungsi internal, dan sekarang kita tahu bahwa ada beberapa rangkaian aksi penembakan yang dilakukan oleh aparat militer terhadap masyarakat sipil di daerah Intan Jaya dalam rangka untuk menjaga industri-industri emas ataupun kelapa sawit di sana. Selain itu juga dengan adanya pendekatan militeristik ini yang katanya untuk menjaga stabilitas politik dan untuk menjaga stabilitas keamanan di sana, ternyata itulah yang menjadi tolok ukur, yang menjadi titik dari penyebab atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan juga terkait soal konflik-konflik yang terjadi di sana itu dikarenakan adanya militerisme yang memang masih menjadi pendekatan yang diprioritaskan oleh pemerintah gitu. Jadi pada akhirnya isu-isu di Papua ini dikarenakan sangat sulit diakses informasinya dan militerisme yang semakin luas, ditambahnya ekspansi distrik militer di sana juga, dan bagaimana sebenarnya akses untuk menuju Papua itu juga sangat terbatas. Pada akhirnya ini menyulitkan para pekerja HAM juga ya untuk mengadvokasi terkait soal situasi yang terjadi di Papua, dan bahkan mereka sendiri pun sulit untuk mengakses bantuan dikarenakan memang ditutup aksesnya dikarenakan adanya pendekatan militerisme itu yang sebenarnya masih harus patut kita pertanyakan legitimasinya dari pemerintah dikarenakan tidak adanya undang-undang yang sangat spesifik mengatur terkait soal daerah operasi militer di Papua. Nah, selain itu juga isu terkait soal perlindungan terhadap human rights defenders ataupun pembela HAM juga menjadi salah satu situasi yang cukup memprihatinkan dan harus diperhatikan dikarenakan secara struktur tidak ada struktur yang memang secara spesifik di dalam undang-undang yang mengakui dan juga dapat melindungi kerja-kerja dari para pembela HAM ini, yang pada akhirnya berangkat dari tadi ada beberapa bentuk-bentuk pelanggaran yang sangat adaptif gitu yang dilakukan oleh pemerintah seperti penyiksaan siber, lalu juga ada pelarangan ataupun pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Nah, ini juga berdampak terhadap kerja-kerja pembela HAM, bagaimana sebenarnya teror, intimidasi, dan juga penyerangan-penyerangan lainnya terjadi terhadap pembela HAM itu sendiri. Di tahun 2020 itu sendiri terdapat 256 kasus penyerangan terhadap pembela HAM, yang dimana diantaranya 56 diantaranya itu merupakan bentuk kriminalisasi dan paling banyak dialami oleh para pembela HAM yang bekerja di dalam isu sumber daya alam. Nah, maka dari itu sebenarnya yang menjadi penting adalah di tengah banyaknya undang-undang ataupun infrastruktur yang mengatur terkait soal perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, tetapi pemerintah belum memiliki kemauan ataupun willingness untuk menyelesaikan ataupun memberikan sebuah fasilitas ataupun bagaimana mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan standar internasional hak asasi manusia yang berlaku yang telah diadopsi ke dalam undang-undang nasional. Jadi walaupun di kancah internasional Indonesia bisa dikatakan sangat progresif dalam meratifikasi beberapa kovenan ataupun konvensi internasional yang cukup penting,
Tetapi itu tidak dibarengi dengan bagaimana praktik-praktik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dalam negeri gitu. Bagaimana perlakuan terkait pemenuhan perlindungan dan juga promosi hak asasi manusia terhadap masyarakat sipil itu tidak berjalan dengan baik, bahkan bergerak semakin mundur dan makin menunjukkan watak otoritarianismenya. Lalu juga itu dibarengi juga dengan bagaimana pembentukan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang pada akhirnya melemahkan regulasi-regulasi yang mengatur terkait soal perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Mungkin itu dulu ya, Mutia, udah kepanjangan kayaknya. Iya, itu komprehensif banget untuk tahun 2020 dan menggambarkan banget, dan tadi disempat disinggung juga sama Kak Fathia jumlah-jumlah kasus ya, dari mulai tidak hanya pelanggaran HAM untuk kebebasan berekspresi di ruang fisik, tapi juga diberikan contoh tadi Kak Fathia, jumlah-jumlah kasus yang saat ini terjadi pelanggaran berekspresi di ruang digital, yang di mana di musim pandemi ini kita bergeraknya di bidang digital, dan itu ternyata dibatasi juga kebebasan berekspresinya. Belum lagi ketika dua hal yang disoroti oleh Kak Fathia ketika pengkritik terkait dengan UU Cipta Kerja Omnibus Law, dan yang kedua terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Dan juga tadi sempat disinggung oleh Kak Fathia terkait dengan kekerasan yang ada di Papua yang sampai sekarang juga masih belum tertangani dengan baik, dan justru makin banyak apalagi pendekatan militerisme atau pendekatan kekerasan yang ada di Papua saat ini. Terima kasih banyak Kak Fathia atas gambarannya dan refleksi selama 1 tahun belakangan ini. Baik, untuk menambah catatan-catatan terkait situasi hak asasi manusia di tahun ini, saya akan ke Mas Isnur. Ya. Ya. Mas Isnur, apakah ada hal-hal yang mungkin ingin ditambahin dan perlu di-highlight dan spotlight terkait dengan hak asasi manusia di tahun 2020 ini? Ya, terima kasih Mutia. Saya menambahkan beberapa hal saja, tapi pokoknya ada 3 hal. Pertama, hak asasi manusia di tahun 2020 ini semakin menghilang dari peredaran kebijakan negara. Seharusnya HAM yang menjadi ruh dalam bernegara terlihat dalam konstitusi, tap MPR, undang-undang, dan lain-lainnya, itu diabaikan, itu ditinggalkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam mengambil pilihan-pilihan kebijakan lebih memfasilitasi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, lebih memfasilitasi oligarki. Dan itu bukan hanya asumsi, tetapi sudah diputus oleh pengadilan. Contohnya apa? Ketika pemerintah memutus internet di Papua tahun lalu, di tahun ini kita bisa membuktikan bahwa PT UN menyatakan pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan hak asasi manusia. Itu jelas. Jadi pemerintah diputus oleh pengadilan melanggar hak asasi manusia. Juga pernyataan Jaksa Agung misalnya di DPR yang soal terkait kasus Semanggi II sama juga dinyatakan sebagai sebuah kebohongan dan merupakan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga misalnya kita bisa melihat hari ini bagaimana pemerintah dan juga KPU lebih memilih memposisikan lebih berharga suara dibandingkan nyawa. Selama setahun kita bisa melihat bagaimana pemerintah dari awal menyembunyikan data, sampai sekarang masih simpang siur yang meninggal gitu. Pemerintah sudah merilis per hari ini ada 18.000 orang lebih meninggal. Tapi lapor kawal COVID bilang angka itu angka yang sebenarnya tidak benar. Bisa jadi angkanya 3 kali lipat. Jadi 18.000 nyawa menghilang dalam rangka setahun. Itu kayak biasa-biasa aja pemerintah itu menganggap kebijakan ini berjalan seperti biasa. Itu satu. Yang kedua, akibat dari pengangkangan atau pengabaian atau penghilangan hak asasi manusia ini berdampak pada aparat di lapangan yang semakin tanpa kendali. Terlihat di mana-mana kemudian aparat semakin brutal dan juga penghancuran ruang-ruang hidup warga itu semakin eskalasinya semakin besar di mana-mana. Kita masih ingat bagaimana misalnya Ubabu, ya kan, bagaimana beberapa wilayah-wilayah tertentu itu dipertontonkan setahun ini sangat keras dengan sangat brutal ya. Ibu-ibu melawan, anak-anak melawan, nggak punya rumah dan lain dicuekin aja gitu. Dan tadi Pak Fathia bilang bagaimana Pak Jokowi menginstruksikan BIN dan kepolisian mendekati orang-orang yang menolak omnibus gitu. Telegram kepolisian juga nggak ditegur. Di Papua tadi juga sudah dibilang bagaimana misalnya
bukan hanya menyasar orang-orang yang bersuara di lapangan, tapi sekarang sudah menyasar misalnya pendeta Yeremia, katekis dan lain-lain sudah menjadi sasaran aparat. Ini makin mengerikan, dan kemudian ini ditutupi oleh buzzer. Jadi buzzer ini menutupi fenomena brutalitas aparat, fenomena bagaimana ruang-ruang hidup itu direnggut ya. Dan ketika misalnya Komnas HAM mencoba intervensi, mencoba masuk, misalnya kita ingat bagaimana Komnas HAM membuat statement, membuat riset soal omnibus, yang terjadi apa? Yang terjadi Komisi 3 DPR RI marah-marah. Ini Komnas HAM ngapain tiba-tiba masuk ngurusin omnibus? What? Ini ada lembaga negara dikasih undang-undang, dia berteriak, terus diprotes oleh lembaga negara lainnya, oleh Komisi 3 DPR gitu. Padahal Komisi 3 DPR ini partnernya. Masa mereka nggak baca undang-undang HAM? Itu lucu banget, negara kita sekarang makin parah kondisinya. Yang ketiga adalah responnya ketika warga negara mendapatkan brutalitas, mendapatkan kebijakan yang semakin buruk, kemudian juga mendapatkan perampasan ruang hidup, warga negara yang bergerak itu mendapatkan represivitas yang luar biasa. Hanya di aksi Omnibus Law tahun ini, polisi mengakui telah menangkap 6.000 orang. Penangkapan itu kalau kita baca KUHP, jelas definisinya apa, syarat-syaratnya bagaimana. Bagaimana mungkin mereka mengakui ribuan orang ditangkap tanpa ketentuan yang ada di KUHP. Konsep negara hukum di Undang-Undang Dasar 45 ini kemana gitu. Hanya di aksi Omnibus Law, 28 jurnalis mendapat kekerasan dalam waktu yang sangat singkat loh. Mereka bekerja dengan undang-undang pers, undang-undang yang menjamin mereka bekerja dan yang mengganggu juga diancam oleh pidana, itu jelas. Mereka mulai dari ketika mereka meliput kekerasan, mengalami kekerasan, mengalami doxing, kemudian direbut alat-alat kerjanya. Ketika mereka melapor ke polisi, hampir kami belum mendengar progresnya. Tindak lanjutnya, siapa pelakunya, diberikan sanksi apa, dibawa ke pengadilan apa tidak gitu. Dan pengadilan juga sampai sekarang belum menunjukkan, beberapa ada tadi kayak di PT UN, tapi kayak misalnya di kasusnya Undang-Undang ITE ya, kita bisa melihat bagaimana di kasus Jering terakhir itu pengadilan tidak menjadi sarana pemulihan atau perlindungan warga negara. Pengadilan menjadi bagian juga yang turut serta ikut memberikan pelanggaran HAM yang berlanjut. Jadi kita bisa melihat bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dilaksanakan tanpa aturan, tanpa etika, yang nampak adalah dalam hak asasi manusia adalah kesewenang-wenangan. Yang nampak adalah istilah tadi Fathia, authoritarianism. Demikian tambahan dari saya, terima kasih Mutia. Ya, terima kasih Mas Isnor yang tadi udah meng-highlight 3 catatan penting ya terkait dengan penghilangan HAM yang sekarang tuh bahkan ya HAM itu setahun ini udah nggak ada, sudah diabaikan, bukan lagi diabaikan tapi benar-benar dihilangkan gitu ya, dan ditambah pula menjadikan justifikasi brutalitas aparat terkait dengan ya kebijakan-kebijakan dan statement-statementnya pun menjadi justifikasi gitu brutalitas aparat yang terjadi dan serta kriminalitas yang terjadi di ruang-ruang publik seperti itu. Terima kasih Mas Isnor atas poin highlight-nya dan tadi di highlight juga soal sekarang menuju otoritarianisme. Terima kasih Mas Isnor. Baik. Kita tadi juga sudah disinggung oleh Mas Isnor terkait dengan pengabaian HAM, terutama di masa pilkada ini, di mana dianggap suara itu lebih berharga daripada nyawa, gitu ya. Kita akan langsung ke pembicara kita yang ketiga, yang selanjutnya, yaitu ada Mas Hemi Lavor dari Pusako FH Unan. Silakan Mas Hemi. Oke, makasih Kak Mutia. Selamat siang kawan-kawan. Terima kasih telah bergabung dengan konferensi pers. Kita menanggapi bagaimana banyaknya permasalahan serta akan melakukan evaluasi terhadap berbagai pelanggaran HAM, lalu kemudian banyaknya kasus korupsi, serta saat ini kita juga sedang menyelenggarakan pilkada walaupun itu dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Kalau boleh bercerita, pada awal-awal penetapan akan dilaksanakannya pilkada 2020 kali ini, pemerintah selalu mengatakan kita akan berkiblat kepada beberapa negara yang telah menyelenggarakan pemilihan umum maupun pemilihan
pemilihan langsung lainnya, walaupun itu berada di tengah pandemi. Salah satu contoh yang paling sering diambil itu adalah Korea Selatan. Tetapi sebenarnya ini bukan merupakan suatu perbandingan yang equal, bukan perbandingan yang setara. Karena kita mengetahui bagaimana kesiapan Korea Selatan untuk menyelenggarakan pemilihan, walaupun itu terdapat kondisi-kondisi khusus, baik itu bencana alam maupun pandemi COVID-19 seperti hari ini. Di Korea Selatan mereka memiliki kerangka hukum yang telah dipersiapkan untuk keadaan luar biasa. Lalu kemudian juga ada ketentuan-ketentuan lain seperti early voting, home voting, dan yang lainnya. Sekaligus mereka didukung dengan teknologi-teknologi yang akan membantu penyelenggaraan pemilihan umum, walaupun itu dihambat atau membuat masyarakat tidak dapat datang ke tempat pemungutan suara. Dan yang paling penting adalah di negara Korea Selatan, masyarakat memiliki kesadaran serta kedisiplinan untuk menegakkan protokol kesehatan yang akhirnya dapat menekan angka penyebaran COVID-19. Nah, itu yang tidak ada di Indonesia. Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi cuma diiming-imingi dengan akan ditegakkannya protokol kesehatan, lalu kemudian akan diberikan sanksi yang katanya tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan. Namun jika kita lihat, pertimbangan ini sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang kuat untuk memaksakan konsultasi pilkada tetap dilaksanakan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Fathia, Bang Isnur, bahwa telah terdapat bahwa peningkatan angka kasus COVID-19 di Indonesia itu kurvanya terus meningkat. Lalu kemudian pada bulan November juga kasus tersebut telah mencapai angka 5.000 kasus. 5.000 kasus positif selama belum sampai 1 tahun. Dan itu juga dibarengi dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam penyelenggaraan kali ini. Saya mengutip dari datanya Badan Pengawas Pemilu dari Bawaslu bahwa mereka memaparkan sejak tahap pendaftaran bakal calon yang kita ketahui diiringi dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan, lalu kemudian memasuki masa kampanye, kita juga menemukan setidaknya 1.315 kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Itu pun yang telah ditangani oleh Bawaslu. Bagaimana dengan daerah-daerah atau tempat lain yang melanggar protokol kesehatan yang sebenarnya ini juga tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu, karena dasar hukumnya pun tidak tegas untuk dapat memberikan efek jerah bagi para pelanggar protokol kesehatan. Contohnya seperti ini. Hingga tahapan kampanye berakhir itu Bawaslu telah menangani telah menjatuhkan sanksi sekitar 70 pasangan calon yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Namun di dalam PKPU 13 tahun 2020 itu cuma diatur sanksinya itu berupa sanksi tertulis lalu kemudian pembubaran kampanye tersebut. Apakah hal tersebut akan memberikan efek jerah? Walaupun mereka telah mengancang-ancang walaupun KPU telah mengancang-ancang aturan untuk menjatuhkan sanksi berupa pengurangan waktu kampanye kepada paslon pelanggar protokol kesehatan, apakah itu akan memberikan efek jerah kepada pasangan calon? Ya tentu saja tidak. Kita tidak memiliki kesiapan yang cukup kuat, seperti kesiapan berupa aturan, lalu kemudian kesiapan sumber daya teknologi dan sumber daya manusia. Kita tidak memiliki pilihan-pilihan lain selain mendorong masyarakat untuk menyalurkan suaranya ke TPS. Di Amerika Serikat, dalam penyelenggaraan pemilu, mereka memiliki pilihan agar masyarakat dapat datang ke TPS secara langsung atau mengirimkan surat suaranya melalui kantor pos. Tapi Indonesia tidak memiliki pilihan-pilihan tersebut. Ditambah lagi, berdasarkan data dari Satuan Tugas COVID-19,
penyebaran daerah-daerah yang terdapat 24 daerah yang terkategori sebagai zona merah penyebaran COVID-19, namun tetap memaksakan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Ini kan sangat mengkhawatirkan, sangat mengancam keselamatan serta nyawa masyarakat. Bukan hanya pemilih, namun ini juga mengancam secara langsung bagi para penyelenggara yang langsung berada di lapangan, karena mereka akan menjadi orang yang paling rentan untuk terinfeksi oleh penyebaran COVID-19. Padahal sebenarnya kalau kita telisik lagi di dalam Perpu nomor 2 tahun 2020, pemerintah telah mengisyaratkan, telah memasukkan pasal yang mengatakan bahwa pemungutan suara serentak dapat ditunda jika, ini pasal satunya, pemungutan suara serentak ditunda karena terjadi bencana non-alam. Itu ditunda hingga bulan Desember. Tetapi di ayat terakhir itu dijelaskan bahwa pemungutan suara serentak tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara serentak dan dapat ditunda serta dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud oleh ayat 1 berakhir. Nah, Perpu ini memiliki kekosongan hukum karena tidak menjelaskan atau tidak memberikan standarisasi bagaimana kita dapat menilai COVID-19 ini berakhir. Jangankan di Indonesia, jangankan berakhir, kurvanya itu menunjukkan peningkatan tiap harinya sekitar 4.000 hingga 5.000 kasus. Nah, ini kan kita mempertanyakan keseriusan pemerintah serta keseriusan pemerintah untuk menjamin keselamatan masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada kali ini. Kalau kita kategorikan ada 4 pihak lah yang menyumbang riskan atau makin meningkatnya angka dari kasus COVID-19. Itu pertama peserta pilkada, karena waktu pendaftaran itu Bawaslu mencatat terdapat sekitar 2 atau 4 pasangan calon yang tidak menyertakan surat bebas dari atau surat negatif COVID-19, namun tetap datang untuk mendaftarkan diri diiringi dengan arak-arakan massa. Itu kan tidak hanya mengancam massa atau simpatisan dari pasangan tersebut, namun juga para staf dan pegawai KPU yang menerima mereka di sana, yang nantinya para pegawai KPU tersebut akan berinteraksi secara langsung dengan pemilih yang datang ke TPS. Lalu kemudian juga penyelenggara yang hingga saat ini masih bahkan aturan tentang penyelenggaraan kampanye masih belum ditetapkan hingga H-2 minggu penyelenggaraan kampanye. Bagaimana dapat memaksimalkan aturan yang telah dibentuk jika aturannya itu baru dibuat sangat mepet dengan waktu pelaksanaannya. Menyambung dengan pernyataan dari Bang Biko tadi, kita masih banyak permasalahan yang berhubungan atau yang berada dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Kita masih dihadapkan dengan yang namanya politik uang. Apalagi bagaimana kesulitan perekonomian masyarakat mengakibatkan politik uang ini makin akan mudah masuk kepada masyarakat. Mereka kita tidak bisa lagi memberikan pendidikan politik serta pendidikan anti korupsi jika perut masyarakat lapar. Mereka akan tetap menerima uang dari paslon, dan itu akan dimanfaatkan oleh paslon, terutama paslon petahana yang memanfaatkan bantuan sosial untuk mendulang suara dalam pemilihan kepala daerah kali ini. Jadi terakhir, kita semua mempertanyakan saat ini, pemilihan kepala daerah ini sebenarnya diperuntukkan untuk siapa? Apakah ini benar-benar pengejawantahan hak untuk memilih dan dipilih yang diatur oleh konstitusi, atau sebenarnya kita sedang memenuhi ambisi siapa? Mungkin sekian, terima kasih kawan-kawan. Kembali Kak Mutia. Terima kasih Mas Hemi, suatu refleksi yang sangat kompleks sekali dari mulai bagaimana sebenarnya pilkada ini lagi-lagi mengabaikan keselamatan rakyat dan lebih mementingkan kepentingan
untuk tetap melanggengkan oligarki dengan cara-cara yang tadi bisa dengan money politik, terus memanfaatkan situasi, apalagi untuk kayak petahana ya, memanfaatkan dana bansos, kemudian juga kaitannya dengan pemanfaatan kekuasaan-kekuasaan dan jaringan kepentingan tertentu. Terima kasih Mas Hemi atas penjelasannya yang sangat komprehensif terkait dengan pilkada serentak yang hari ini dilakukan di 270 daerah. Baik teman-teman, sebelum saya ke penanggap, tadi kita sudah merefleksikan setidaknya ada 4 hal, yaitu yang pertama mengenai Omnibus Law, yang kedua mengenai korupsi, ketiga mengenai situasi HAM, dan yang terakhir mengenai pilkada. Nah, untuk itu sebelum saya memberikan ke penanggap, untuk teman-teman wartawan, jika ingin ada pertanyaan, silakan bisa menuliskan di kolom Q&A, atau teman-teman juga bisa raise hand ketika nanti ada sesi setelah semua penanggap ini berbicara. Untuk teman-teman yang melihat melalui streaming YouTube maupun Facebook, Bersihkan Indonesia maupun FRI dan teman-teman koalisi lainnya, silakan bisa menaruh pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan ada teman-teman panitia yang memantau dan akan memberikan kepada ruang Zoom ini. Baik, untuk itu saya selanjutnya akan memberikan penanggap ke Mas Wahyu dari Walhi. Silakan Mas Wahyu. Halo, Mas Wahyu. Halo, terima kasih. Nah, baik. Sudah habis disapu rata tadi dengan banyak teman-teman. Saya berusaha singkat saja pada 3 catatan. Pertama, dalam konteks Hari Korupsi, saya kira catatan kita pada tahun-tahun politik ya, sejak Pilpres yang sebelumnya hingga sekarang ada kecenderungan kenaikan luas konsesi begitu, perubahannya, peralihannya pada tahun-tahun politik. Dan tidak terkecuali nampaknya gambaran itu akan muncul. Sisi lainnya, tahun ini saya kira jadi catatan kelam, khususnya dalam kondisi pandemi begitu. Baru pada bulan pertama pandemi, sudah ada petani meninggal mempertahankan tanahnya di Sumatera Selatan. Dan kasus itu diikuti kemudian dengan kekerasan-kekerasan yang tidak berhenti. Saya kira politik saat ini dalam konteks politik praktis punya catatan buruk begitu, berkorelasi langsung terhadap kenaikan eksploitasi dan kekerasan. Yang kedua dalam konteks regulasi, saya kira ini pada fase di mana state capture corruption makin menjadi. Terlebih sesudah hadirnya Omnibus Law. Kami akhirnya melihat ini hanya menjadi justifikasi atau dalam bahasa mudahnya sedang dilakukan pemutihan kejahatan korporasi. Di saat rakyat makin susah dapat haknya, keterlanjuran kebun sawit di kawasan hutan dibiarkan. Pada saat semuanya menghadapi kesulitan, contoh yang banyak disebutkan Ketua Jamil, Bang Asep dan teman-teman lainnya, hal yang dahulu ilegal sekarang menjadi legal. Sayangnya kritik itu dijawab dengan kekerasan lagi-lagi, tapi poin kuncinya adalah yang kedua ini, negara sedang melakukan justifikasi terhadap pelanggaran dan kejahatan korporasi yang selama ini terjadi. Dan itu nampak sekali dalam Omnibus Law dan perencanaannya dari aturan-aturan sebelumnya. Undang-Undang Minerba, ada PPOSS, pasca itu ada P24-nya Kemenel LHK, soal PSN begitu. Polanya sama. Korporasi diberi ruang seluas-luasnya kalau perlu gratis, di soal PSN misalnya jelas begitu sampai ibu kota diminta memberikan bea 0% atas nama bea tanahnya 0% atas nama PSN. Tidak jauh berbeda dalam royalti tambang dan lain-lain. Terakhir yang ketiga, saya berusaha singkat dalam konteks pilkada langsung. Berulang kali sejak awal kami bilang ini ditunda. Lagi-lagi negara menunjukkan ketidakkonsistennya. Kita ingat begitu November, Kementerian Dalam Negeri punya edaran meminta pemilihan kepala desa yang mulai diatur serentak di banyak wilayah diminta untuk ditunda. Tapi pada saat yang sama
dengan alasan pandemi. Pada saat yang sama dibiarkan itu pilkada yang sekarang kita hadapi. Kalau kemudian kita punya catatan yang meningkat dalam konteks pandemi ini, negara memiliki dosa langsung dan berdarah tangan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Mbak Mutia, saya kembalikan. Terima kasih Mas Wahyu tadi sempat juga menanggapi terkait dengan refleksi di tahun 2020 ini. Terima kasih Mas Wahyu atas refleksinya. Kemudian berikutnya saya ingin meminta tanggapan dari Bang Ahmad Tasawuf dari Trans Asia dan juga yang merupakan koordinator dari Persikan Indonesia. Bang Asaf bisa menanggapi terkait refleksi dan apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman mulai dari Omnibus, korupsi, kemudian juga pelanggaran HAM, dan yang terakhir pilkada yang hari ini dilakukan. Silakan Bang Asaf. Baik, terima kasih Mutia, terima kasih kawan-kawan, terima kasih kawan-kawan media yang masih hadir di Zoom, juga yang menyaksikan di live streaming di YouTube FRI dan BI ataupun jejaring. Saya mohon izin untuk share screen, ada beberapa ilustrasi dari yang ingin saya sampaikan, dan diusahakan akan singkat. Mudah-mudahan terlihat oleh kawan-kawan. Jadi mungkin tadi setelah kawan-kawan merefleksikan, memberikan catatannya untuk apa yang terjadi pada tahun ini, gitu ya. Saya ingin menawarkan sebuah perspektif mengenai apa tantangan kita ke depan yang sebenarnya sudah banyak tersebar, gitu ya. Walaupun mungkin beberapa tidak banyak dibahas di Indonesia, dan mungkin ini ajakan juga buat kawan-kawan media, buat publik juga untuk mulai menajamkan pikiran, menajamkan rasa juga untuk kita sama-sama membaca ini. Yang pertama, ini ada satu ilustrasi yang menurut saya pas untuk menggambarkan tantangan kita ke depan, bukan hanya ke depan, tapi sudah terjadi, gitu ya, sedang terjadi. Yang pertama, kita sedunia, termasuk di Indonesia, di seluruh penjuru, sedang mengalami apa yang kita tahu sebagai pandemi COVID-19. Kemudian ada juga resesi yang sedang kita alami, sudah masuk, gitu ya, dan tidak hanya terjadi di Indonesia, kemudian juga berikutnya sudah ada di depan pintu, sudah terjadi perubahan iklim, ya, dan dampak-dampaknya sudah kita lihat, sudah kita rasakan bersama-sama, dan juga akan memperparah berbagai dampak kerusakan lingkungan. Sebenarnya berbagai luaran dari pemerintah juga ada yang terus mengupdate, gitu ya, bencana alam, gitu ya, atau bencana buatan manusia sebenarnya yang sekarang terjadi terus naik, gitu, dalam berbagai hal, dalam berbagai sektor. Dan ilmuwan, gitu ya, ini sesuatu yang tentu bisa kita sesuatu yang bisa kita teliti lebih jauh, kita bisa perkaya bangunan pengetahuannya, bahwa waktu kita sebagai manusia, gitu ya, kita punya waktu efektif 10-12 tahun lagi saja untuk sampai pada titik di mana yang dinamakan dampaknya irreversible atau tidak bisa kita balikan lagi. Dalam artian hukum alam akan bermain di situ. Kemudian juga yang banyak dibahas pada tahun ini, kita mendapatkan pengetahuan itu, dan sesuatu yang bisa kita perkaya juga pengetahuannya tentu dalam konteks Indonesia, bahwa ada ancaman kemusnahan massal yang ke-6, gitu. Dan trajektorinya kita hanya punya waktu sekitar 20 tahun lagi untuk sampai situ. Dalam artian, taruhlah manusia masih dalam paradigma top of the food chain, gitu ya, kita akan banyak merasakan dampaknya saat misalnya extinction dalam beberapa biodiversity atau keanekaragaman hayati yang akan mengganggu betul ekosistem atau ekologi dari dunia ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian tentu ini perjalanan tadi yang sudah diceritakan berbagai kawan-kawan, tapi kita ingin menggambarkan atau menjelaskan secara lebih jelas dan lugas bahwa apa yang kita sampaikan hari ini adalah buah pikiran juga, buah pikiran dan tervalidasi oleh apa yang terjadi di banyak daerah, gitu ya, tervalidasi oleh apa yang dirasakan oleh banyak masyarakat di berbagai tapak-tapak, salah satunya energi atau kemudian hutan, laut, dan lain-lain. Yang pertama tadi Jamil sudah cerita bahwa ada elit politik dalam pusaran bisnis batubara, ada oligarki dalam penyusunan Omnibus Law, ada juga oligarki dalam kepentingan oligarki di balik Pilkada 2020 yang kawan-kawan sudah ulas tadi dipaksakan bahkan di tengah pandemi
seolah-olah kita ini sebagai bangsa gitu ya digiring hilang kemanusiaannya. Itu yang ingin saya kabarkan juga, dan kawan-kawan media juga publik dipersilakan untuk melihat berbagai kajian yang dihasilkan kawan-kawan dari berbagai lembaga. Kemudian ini yang saya temukan belum juga banyak dibahas di Indonesia, dan pengetahuan ini baru saja tersebar memang tahun ini, tapi ini sesuatu yang perlu kita perhatikan semenjak ini momen yang jarang, di mana ya seluruh umat manusia merasakan ini gitu ya, pandemi ini. Tidak peduli dia siapa, baik oligarki maupun masyarakat di bawah, walaupun jelas oligarki jelas lebih tenang gitu ya, lebih enak, lebih mewah, lebih aman gitu. Jadi ada potensi pandemi berikutnya. Saya ingin sampaikan bahwa sudah konklusif menurut kajian ilmuwan yang tergabung dalam International Panel on Science Policy Panel, platform on biodiversity dalam hal keragaman dan ecological service atau jasa ekologi gitu ya. Jadi ada temuan singkatnya begini, COVID-19 ini disebutkan sebagai pandemi kesehatan global ke-6 sejak influenza hebat tahun 1918, meskipun berasal dari mikroba yang dibawa oleh hewan, seperti semua pandemi, kemunculannya sepenuhnya didorong oleh aktivitas manusia. Tentu nanti melalui kajian-kajian kawan-kawan tadi, kita tahu persis sebenarnya oleh siapanya gitu ya, dan siapa sebenarnya yang digiring untuk ikut serta dalam kelembaman sistem ini yang menggiring kita ke arah kerusakan sebenarnya begitu, dan ancaman yang besar bagi umat manusia. Dan beritanya begini, diperkirakan 1,7 juta virus lain yang saat ini belum ditemukan ada pada mamalia dan burung, di mana 800 ribuannya dapat menginfeksi manusia. Dan kita secara sadar misalnya digiring, secara sadar atau tidak, sedang digiring ke kerusakan lingkungan yang lebih luas, potensi kerusakan lingkungan yang lebih luas dengan berbagai kebijakan pemerintah. Ini dapat menginfeksi kita lagi, dalam artian gelombang tadi, ilustrasi tadi sangat mungkin bertambah. Jadi tidak ada misteri sebenarnya soal COVID-19, ini disebabkan oleh kerusakan lingkungan sehingga faktor-faktornya sampai ke kita. Jadi ini tantangan kita. Nah kemudian melalui kajian-kajian tadi juga, kental di dalamnya sebenarnya adalah pelanggaran hak asasi manusia, seperti sudah jelaskan kawan-kawan. Dan bila kita cari kemungkinan atau apa penyebabnya secara sistem, seperti sudah diulas oleh kawan-kawan tadi, korupsi adalah driver utama yang menyebabkan ini terjadi. Kemudian juga ketimpangan juga lekat dalam hal itu, ketimpangan dalam berbagai hal, dalam soal akses ke berbagai hal gitu ya, terutama basic service, ataupun kemudian terhadap keadilan juga, itu menjadi catatan penting yang mengiringi berbagai ancaman tadi. Jadi ada sebuah rangkaian yang sebenarnya sudah tidak terputus jika kita mau mengkaji itu secara dalam gitu ya. Seharusnya kita harusnya kita sedang sibuk gitu ya. Seharusnya kita sedang sibuk membuat kebijakan gitu, ataupun mendorong kebijakan yang akan bisa menyelamatkan kita semua. Itu berikutnya ini penggambaran saja, ini lagi-lagi ide gitu ya, dan ini undangan bagi kita semua untuk mengartikulasikannya sesuai konteks Indonesia. Tapi yang terjadi adalah paradigma saat ini, kalau mungkin kita sama-sama bisa ingat gitu, ada yang dinamakan keberlanjutan adalah irisan antara 3 hal gitu, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jadi yang aneh di situ sebenarnya perlu kita kritisi, lantas semestanya apa gitu. Kalau misalnya adalah irisan. Nah, semesta yang ada ide yang menawarkan begini, dan menurut saya sebenarnya akarnya ada di Indonesia, bahwa semesta kita adalah lingkungan, dan saat ini ekonomi sudah melebihi itu. Jadi sudah melebihi fondasi sosial kita, juga melebihi batas-batas lingkungan kita. Nah, sebenarnya tugas kita atau tugas bersama kita adalah memikirkan cara bagaimana kita bisa mencapai suatu keadaan di mana batas-batas lingkungan tidak dilewatkan atau tidak dilewati, tapi kemudian juga ada fondasi sosial tidak rusak gitu. Masyarakat semua bisa mempunyai akses yang sama terhadap basic service misalnya, ataupun keadilan gitu ya secara umum. Jadi itu tantangan kita, dan seharusnya kita mengejar ke arah sana. Mungkin itu dari saya yang ingin saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Asaf. Tadi juga Bang Asaf sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya kerusakan lingkungan, terutama yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yang sebenarnya berkaitan erat dengan situasi yang terjadi saat ini.
Dan bagaimana sebenarnya situasi seperti ini, ya balik lagi seperti rangkuman ya yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya, saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri gitu. Kalau kita melihat satu isu dengan isu yang lainnya, sebenarnya ini sangat terikat dan sudah jelas sebenarnya, sudah terarah dan sudah terbentuk sebenarnya seperti apa ini ditujukan kepada siapa, kepentingannya, kemudian apa yang terjadi dan disebabkan oleh apa. Baik, terima kasih Bang Asaf atas penjelasannya dan tanggapannya terkait dengan situasi yang saat ini di tahun 2020 terutama sudah terjadi. Baik, oleh karena itu kita tadi juga sudah mendengar semua pernyataan dari teman-teman penanggap. Kita akan mendengar dari Mbak Asvin. Halo Mbak Asvin, sudah bergabung bersama kami? Halo. Oke, Mbak Asvin, mungkin boleh disimpulkan atau kemudian di wrap up gitu, lalu apa yang sikap yang harus kita tunjukkan dan apa rekomendasi Mbak Asvin terkait dengan seruan yang perlu masyarakat sipil lakukan dan juga apa mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mutia, kawan-kawan, termasuk teman-teman dari jurnalis media. Yang pertama, pilkada ini ya, pilkada ini apa sih sesungguhnya gitu, kok perlu banget ada pilkada lagi pandemi gitu ya. Kalau untuk aksi, pemerintah akan mengatakan perlu menjaga jarak sehingga izin aksi tidak diberikan, tapi kalau izin mencoblos itu bukan hanya diberikan, tapi itu agenda pemerintah. Nah, jadi kalau kita lihat kembali kepada Omnibus, karena Omnibus sesungguhnya adalah, Omnibus Law Cipta Kerja adalah alat utama kerja dari para oligarki gitu, maka kita akan lihat mereka perlu operator-operator di daerah. Misalnya nanti akan ada obligasi daerah. Daerah bisa menerbitkan obligasi. Obligasinya dari mana dananya? Dari pemerintah pusat. Jadi mereka bukan lagi menjadi pihak yang mandiri seperti cita-cita reformasi yaitu otonomi daerah, bahkan otonomi daerah yang diperluas untuk beberapa daerah, tapi justru mereka akan tergantung kepada pusat. Nah, tentu saja kita tahu bahwa cerita-cerita tadi pilkada adalah cerita korupsi, suap menyuap, bahkan penentuan siapa yang bisa dicoblos saja sudah penuh korupsi begitu ya, dan sudah diatur. Ada partai-partai yang dengan berbagai manuver dan macam-macam manuver itu termasuk uang berhasil mendudukan satu calon saja sehingga melawan kota kosong dan lain-lain. Jadi ini adalah bukti bahwa suara rakyat perlu digiring untuk memberikan legitimasi, dan ini sebetulnya adalah pertarungan elit, pertarungan oligarki, bukan pertarungan kita, tapi kita dibutuhkan suaranya untuk melakukan legitimasi itu. Nah, yang kedua yang mau saya ungkapkan, kalau mendengarkan kawan-kawan semua tadi yang telah memberikan pandangan dengan sangat lengkap, sesungguhnya unsur-unsur Orde Baru sudah komplit. Tentu saja Orde Baru di sini bukanlah dalam artian Jenderal Soeharto dan kawan-kawannya, tetapi maksud saya adalah model sebuah pemerintahan yang otoriter. Nah, unsur Orde Baru yang telah komplit itu adalah kan sebetulnya satu, mereka adalah pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan mercusuar, mega proyek, karena itu disebut, ada yang menyebut sebagai orde pembangunanisme begitu. Dan kita lihat proyek strategis nasional itu bukti nyata dari unsur yang pertama ini. Nah, yang kedua, Orde Baru sangat mengandalkan dirinya pada stabilitas. Kenapa? Ya, karena mereka ingin cepat, gitu kan, ingin membangun. Jadi tidak ingin ada rintangan termasuk dari orang yang tanahnya diambil. Nah, karena itulah kita lihat sekarang muncul dui fungsi, bahkan orang-orang bilang multifungsi aparat keamanan dan pertahanan, dan pendekatan keamanan di berbagai sektor. Hal inilah sebetulnya yang kemudian yang ketiga adalah korupsi. Nah, korupsi betul sekali kenapa cerita ini semua dimulai dari pelemahan KPK, karena KPK terlalu mengganggu kalau mau munculnya Orde Baru seperti dulu secara komplit, karena Orde Baru ditopang oleh korupsi di berbagai lini. Nah, karena itu KPK perlu dilemahkan, dan kemudian tidak cukup dengan itu, kita dengar tadi dari Jamil
bahkan penghapusan pasal-pasal pidana pun sesungguhnya bisa kita katakan sebagai sebuah korupsi kebijakan, karena pidana korupsi tiba-tiba hilang, dan itu sebenarnya adalah pemutihan dari kejahatan, sesuatu yang selama ini dikatakan kejahatan. Sekarang nggak bisa lagi dikatakan kejahatan, sudah putih, karena itu diputihkan. Nah, di 3 unsur inilah maka kemudian muncul ekses. Eksesnya adalah pembungkaman suara-suara masyarakat, karena stabilitas, tanda kutip, oleh Orde Pembangunanisme itu tidak ingin mendengar terlalu banyak protes, tidak percaya dengan partisipasi publik, dan tidak percaya bahwa hak asasi manusia harus diberlakukan secara penuh dan menyeluruh. Dan tetapi karena kita sekarang masuk ke dunia digital, maka pembungkamannya menjadi lebih rumit, lebih bervariasi, tidak hanya melalui pembubaran aksi, diskusi seperti yang dikatakan tadi oleh Bob dan Isnur, tapi juga, dan tidak hanya juga kriminalisasi, tapi sekarang ada dunia digital yang dimanfaatkan dengan sangat luar biasa. Kita masih ingat dengan secara tertulis surat telegram Polri, Kapolri mengatakan polisi itu perlu melakukan kontra narasi isu yang mendiskreditkan pemerintah, juga perlu melakukan manajemen media untuk bangun opini. Nah, jadi ini saya kutipkan mentah-mentah dari perkapnya, peraturan Kapolrinya, dan sulit kita membayangkan kalau nggak dikasih judul, ini adalah tugas Polri. Ini mungkin adalah tugas Kementerian Informasi, Komunikasi dan Informasi, tapi zaman Orde Baru, zaman Pak Harmoko, bukan zaman yang sekarang gitu, karena masih ada upaya memanajemenkan isu melawan suara kritis masyarakat, dan itu dibiayai pakai uang rakyat melalui pajak-pajak rakyat. Nah, cerita yang terakhir dari unsur-unsur Orde Baru yang komplit adalah pasti perampasan hak masyarakat. Dan sebetulnya operator utama dari perampasan hak-hak masyarakat ini adalah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi berlawanan dengan manajemen isu yang dibangun oleh pemerintah bahwa undang-undang ini akan mensejahterakan rakyat. Jelas sekali dia mengurangi persentase kawasan hutan yang tadinya 30% menjadi tidak ada batasnya. Dia membuat outsourcing bisa berlaku untuk seluruh bidang pekerjaan, tidak hanya yang non-core bisnis, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, di tengah situasi yang sangat parah seperti ini, maka kami mengatakan kesimpulannya bahwa reformasi telah habis di korupsi oligarki. Jadi mari kita lupakan bahwa ada reformasi ya di Indonesia, karena reformasi telah habis di korupsi oligarki. Kemudian kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada yang lebih masuk akal lagi daripada menyatakan dan menyerukan bersama-sama mosi tidak percaya kepada pemerintah dan mendorong adanya perubahan menyeluruh dalam sistem. Ini bisa dilakukan siapa saja, bisa kita coba lakukan melalui aksi di jalan. Kalau teman-teman mau menyerukan melalui media sosial, silahkan. Semua orang perlu berpartisipasi dari berbagai tempatnya, dari kaki gunung, dari pasar-pasar tradisional, dan lain-lain. Karena sesungguhnya yang akan terkena pertama-tama adalah kita semua, bukan 1-2 orang, karena namanya juga proyek mercusuar, pasti lahan yang dibutuhkan juga banyak. Kalau kita lihat perpresnya tentang proyek strategis nasional saja ada puluhan, dan itu merata di nyaris di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak ada warga Indonesia yang akan selamat dari reformasi yang telah habis di korupsi oligarki ini. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Mbak Aswin. Jadi tadi kita juga udah mendengar wrap up dari Mbak Aswin terkait dengan penyeruan mosi tidak percaya kepada pemerintah, dan kemudian statement bahwa sekarang sudah tidak ada reformasi lagi, jadi reformasi sudah habis dikorupsi oleh oligarki, di mana kita tahu sendiri dari jalan cerita refleksi di 2020 ini, dari mulai isu Omnibus Law, kemudian isu korupsi, pelanggaran HAM, sampai akhirnya kepada pilkada, kita pada satu titik temu bahwa seluruh peristiwa ini berkaitan erat dengan bagaimana sebenarnya di tahun 2020 ini penguatan oligarki itu malah justru semakin kencang gitu. Dan sudah saatnya ketika oligarki sudah terang-terangan menunjukkan kepentingannya,
kita sebagai warga juga harus secara terang-terangan menunjukkan sikap kita untuk menyatakan masih tidak percaya kepada pemerintah. Terima kasih Mbak Asvin untuk rekomendasi serta kesimpulannya. Untuk itu, maka saya akan membuka pertanyaan bagi teman-teman wartawan yang ingin bertanya. Bagi teman-teman yang hadir melalui Zoom, bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom Q&A. Untuk teman-teman yang menonton melalui YouTube Live ataupun Facebook Live dari Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar di chat live streaming channel ya. Nanti akan ada panitia yang akan memantau dan memberikan pertanyaannya melalui room Zoom ini. Baik, dari teman-teman di Zoom, apakah teman-teman wartawan ada pertanyaan? Teman-teman media ada pertanyaan? Bisa raise hand atau menuliskan melalui chat box. Baik teman-teman, untuk press release nanti akan dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan teman-teman media melalui Zoom ini, atau nanti juga untuk teman-teman yang mungkin menonton ini telat gitu ya, ingin menonton dan baru nonton di kemudian hari lewat YouTube Live-nya, bisa memberikan pertanyaan melalui mengirimkan pertanyaan melalui email indonesiabersihkan@gmail.com atau bisa melalui kanal-kanal media sosial dari Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia. Kemudian press release ini bersifat terbuka untuk teman-teman koalisi masyarakat sipil yang ada di luar sana yang ingin turut mendukung menandatangani pernyataan ini, bisa langsung menambahkan nama lembaga tersebut atau bisa langsung kontak melalui indonesiabersihkan@gmail.com. Baik, saya masih menunggu jika ada teman-teman dari wartawan yang sekiranya ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Jika memang tidak ada, maka saya akan akhiri press conference pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman narasumber yang sudah memberikan refleksi cerita di tahun 2020 ini. Tadi kita sudah mendengar bagaimana lahirnya tahun 2020 ini banyak lahir undang-undang yang mengakomodir atau menjustifikasi kepentingan oligarki yang dibuat sangat terburu-buru, dibuat terlihat sekali betapa egonya pemerintah saat ini untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut. Tadi juga secara spesifik Bang Asep tadi juga sudah menjelaskan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak hanya dari segi prosedural, tapi bagaimana dari segi substansi pun banyak bermasalah, dan yang terpenting dia tidak melibatkan sama sekali suara rakyat, dan ketika dikritik dia pun banyak kekerasan yang terjadi pada aktivitas penolakan UU Cipta Kerja tersebut. Dan kita juga tadi sudah mendengar cerita mengenai, refleksi mengenai pelanggaran korupsi, terjadinya tindak korupsi yang ada di tahun 2020 ini, dan Bang Jamil tadi juga sudah menjelaskan bagaimana keterkaitan antara sumber daya alam, kemudian pilkada, dan juga UU Minerba non Omnibus Law terkait dengan korupsi yang ada di daerah. Kemudian tadi Kak Fathia dan juga Mas Isnur juga setelah menjelaskan bagaimana situasi pelanggaran HAM yang terjadi saat ini, tidak hanya di ruang-ruang fisik, tapi juga di ruang-ruang digital, melalui doxing dan bully yang ada di ruang digital. Dan kemudian ditutup dengan Mas Hemi yang tadi juga menjelaskan situasi pilkada yang
lagi-lagi terkesan dipaksakan dan tentunya hanya mengakomodir kepentingan dari oligarki saja. Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatannya telah hadir dalam konferensi pers pada siang hari ini. Sudah sore, sepertinya sudah menuju sore. Saya Mutia sebagai moderator, mohon maaf apabila selama press konferensi ini banyak salah-salah kata dan mungkin terjadi masalah teknis lainnya. Saya akhiri